Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku semuanya di lembaga kita yang kita cintai, SMA Negeri 1 Gending. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada anak-anak semuanya. Pada hari yang kedua jam 11 ini, pada sesi materi pengenalan visi dan misi sekolah serta pengenalan fasilitas sekolah, anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini perkenalkanlah terlebih dahulu, nama saya Dr. Andes Kris Hananto, jabatan sebagai pembantu wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana serta mengampu mata pelajaran ekonomi dan akuntansi. Anak-anakku semuanya, di sekolah kita mempunyai sebuah misi, sekolah kita mempunyai misi, yaitu berbudaya lingkungan. Artinya bahwa semua warga sekolah diharapkan mencintai lingkungan yang ada, menumbuhkan kecintaan kepada lingkungan. Baik nantinya di lingkungan sekolah diharapkan juga akan tumbuh kecintaan kepada lingkungan di rumahnya masing-masing. Kemudian berprestasi. Warga sekolah khususnya anak-anak sekalian diharapkan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain, ya, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, baik sifatnya prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Kemudian mandiri, berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sekolah kita mengharapkan bahwa lulusan yang dihasilkan oleh lembaga SMA Negeri 1 Gending ini adalah insan-insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu bersaing baik itu di dalam masyarakat maupun nanti kelak di dalam bersaing di dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi di perguruan tinggi yang anak-anak sekalian nanti hendak akan dicapai sesuai dengan cita-cita yang kalian sudah idam-idamkan. Visi sekolah kita ini akan bisa terwujud jika semua komponen sekolah kita, baik itu anak-anak sekalian, bapak ibu guru, kepala sekolah, dan warga sekolah serta sarana prasarana sekolah ini bisa dioptimalkan penggunaannya serta bersinergi sehingga dengan suatu harapan bahwa output sekolah akan sesuai dengan visi yang diemban oleh sekolah kita, yaitu lulusan sekolah kita menghasilkan siswa-siswi yang berakhlakul karimah, beriman dan bertakwa, berprestasi baik di dalam imtak
ya, ilmu pengetahuan dan iptek, ya, teknologi. Untuk mewujudkan visi daripada sekolah kita, maka di breakdown, ya, dijabarkan ke dalam misi sekolah kita. Misi sekolah kita yang berlandaskan visi ada 4. Yang pertama adalah peduli inovasi, menjaga dan memulihkan lingkungan. Di sini diharapkan bahwa seluruh warga sekolah ditumbuhkan berkarakter untuk menjaga lingkungan. Baik lingkungan yang berkaitan dengan kebersihan, yang berkaitan dengan keindahan, ya, yang berkaitan dengan silaturahim antar warga sekolah. Nah, ini harus ditumbuhkan untuk peduli kepada lingkungan. Satu contoh, manakala ada sampah yang berserakan, ini anak-anak tanpa disuruh sudah tergerak untuk langsung membersihkan sampah-sampah yang tidak pantas dilihat dan ditempatkan di tempat yang sudah disediakan. Kemudian manakala ada tanaman-tanaman yang kurang bagus, akan dirapikan, akan disiram, dan seterusnya, tanpa disuruh oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini adalah peduli lingkungan. Jadi justru tidak merusak lingkungan, tapi bagaimana anak-anak sekalian dan warga sekolah kita ini selalu menjaga keindahan, menjaga kerapian, dan menjaga kebersihan. Nah, yang kedua, berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Sekolah kita menyiapkan berbagai fasilitas yang berkaitan dengan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler diharapkan bahwa anak-anak akan berpacu dan bersaing khususnya di bidang akademik. Diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang sekolah kita mampu meluluskan siswa-siswinya tidak lagi 3 tahun tapi hanya 2 tahun. Dengan sistem SKS yang kita tempuh dan kita laksanakan, diharapkan siswa-siswi yang unggul dan berprestasi akan bisa menyelesaikan studinya hanya 2 tahun. Sedangkan di dalam berkompetisi dengan ilmu pengetahuan yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui OSN atau KSN, siswa-siswi kita selalu mampu meraih untuk menempatkan sebagai juara 1 maupun juara 2, untuk selanjutnya akan menjadi duta daerah itu ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. Prestasi non-akademik ini selalu ditorehkan oleh anak-anak kita, baik itu di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang kepramukaan, atau di bidang lain yaitu ilmu pengetahuan, yaitu lewat anak-anak akhir
yang prestasinya sudah mencapai tingkat nasional. Ini dalam misi ini, anak-anak sekalian, sekolah kita selalu meningkatkan, ya, baik itu berupa fasilitas dan maupun berupa edukasi yang anak-anak sekalian perlukan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas potensi diri demi tumbuhnya jiwa mandiri dan disiplin tinggi. Dalam misi ini, anak-anak dituntut untuk percaya diri di dalam menempuh pendidikan ini. Percaya diri di sini adalah menumbuhkan sikap bahwa apa yang dikerjakan adalah merupakan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang merupakan prestasi yang dicapainya, tanpa menggantungkan diri kepada teman-temannya. Dengan satu contoh misalnya, ketika anak-anakku sekalian melakukan atau melaksanakan ujian atau ulangan, ya, itu selalu dituliskan di sini, percaya diri, ya, dan jujur di dalam melakukan pekerjaannya. Di sini anak-anak dilatih untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kalau tanggung jawab itu sudah tumbuh, maka anak-anak akan bisa berpacu dan bersaing tanpa menggantungkan diri kepada teman-temannya. Potensi, kuantitas, dan kualitas selalu ditingkatkan. Baik di sini tidak hanya berkaitan dengan anak-anakku sekalian, tapi juga untuk meningkatkan kualitas diri, maka diperlukan sarana yang cukup memadai, terutama adalah buku-buku materi pelajaran. Oleh karena itu di sini disiapkan fasilitas perpustakaan yang semakin hari ditingkatkan untuk bisa memenuhi semua kebutuhan anak-anak, baik di bidang mata pelajaran maupun di bidang referensi yang diperlukan, ya, untuk pengembangan diri, ya, baik itu pengetahuan maupun jurnal-jurnal sains yang sudah disiapkan oleh perpustakaan. Di samping itu juga Bapak Ibu guru sekalian yang membimbing kalian itu selalu juga berinovasi dan meningkatkan kualitasnya melalui musyawarah guru sekolah dan musyawarah guru mata pelajaran sejenis. Nah, di sini tidak lain adalah untuk meningkatkan diri, yang selanjutnya untuk membantu anak-anakku sekalian di dalam mengembangkan potensi diri, ya, baik itu yang melalui kegiatan kelompok maupun kegiatan yang bersifat individu. Yang terakhir, unggul dalam iptek dan imtak. Iptek di sini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, imtak adalah iman dan takwa. Jadi seluruh warga sekolah diharapkan dengan kita sudah memiliki musola yang representatif yang cukup luas, ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, khususnya di dalam membina iman dan takwa. Kita biasakan sholat berjamaah, yaitu sholat duha sebelum kita memulai pelajaran, ya. Kemudian
Di istirahat yang pertama kita melaksanakan sholat duhur berjamaah, kemudian kita melaksanakan sholat asar berjamaah, serta mengadakan kegiatan-kegiatan hari besar Islam, yaitu menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi, kegiatan istighosah bersama, kegiatan zikir bersama, melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bisa menumbuhkan iman dan takwa bagi anak-anakku sekalian. Sehingga diharapkan nantinya lulusan SMA Negeri 1 Gending adalah tumbuh sebagai insan-insan yang berprestasi dengan iptek, ya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilandaskan kepada iman dan takwa. Dengan demikian, lulusan SMA 1 Negeri Gending bisa menjadi salah satu lembaga yang menyumbang bagi kemajuan bangsa dan negara, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Dengan demikian, anak sekalian, visi dan misi sekolah kita ini akan membimbing kalian untuk mencapai cita-cita yang kalian idam-idamkan. Demikian visi misi sekolah kita. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dengan bersekolah di lembaga yang kita cintai ini, anak-anak menimba ilmu di tempat yang kita cintai ini, betul-betul akan bisa menghantarkan cita-cita kalian menyongsong masa depan yang lebih bagus, yang kelak akan menjadi manusia yang beruntung, manusia yang sejahtera di dunia maupun sejahtera di akhirat nanti dengan berdasarkan pengetahuan dan iman. Sebelum saya memberikan materi, yaitu pengenalan sarana dan fasilitas sekolah, perkenalkanlah lebih dahulu nama saya Dr. Andes Krisananto, jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana mengampu mata pelajaran ekonomi akuntansi. Anak-anak sekalian, di sekolah kita ini mempunyai beberapa keunggulan. Di antaranya adalah prestasi siswa yang sudah menyebar di seluruh Indonesia, yang sekolah kita berdiri sejak tahun 1981, yang mana alumninya sudah mengabdikan kepada masyarakat. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pejabat negara, ada yang menjadi DPR, ada yang menjadi aparat keamanan, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk merealisasi visi dan misi sekolah, maka sekolah kita SMA Negeri 1 Gending ini melengkapi sarana dan prasarana sekolah kita ini dari masa ke masa, disempurnakan menjadi lebih baik dan lebih meningkat guna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Gending. Apa saja sarana dan prasarana yang sudah tersedia di SMA 1 Negeri Gending? Yang pertama adalah ruang kepala sekolah dan ruang tamu.
Ruang kepala sekolah ini adalah tempat kerja kepala sekolah dan untuk menerima tamu-tamu, baik itu yang berkaitan dengan masalah pendidikan, masalah kemasyarakatan, maupun masalah kedinasan yang lain. Yang kedua adalah ruang wakil kepala sekolah. Ruang wakil kepala sekolah adalah tempat untuk aktivitas para wakil kepala sekolah, yaitu ada 4. Yang pertama, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Yang kedua, wakil kepala sekolah bidang hubungan kemasyarakatan. Yang ketiga, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Dan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Dalam ruangan inilah para wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah di dalam menyelenggarakan kegiatan sekolah SMA Negeri 1 Gending. Yang nomor 3 adalah ruang guru. Ruang guru adalah tempat untuk para bapak ibu guru melaksanakan aktivitasnya guna untuk menunjang kegiatan belajar mengajar nanti di kelas. Yang keempat adalah ruang tata usaha. Ruang tata usaha yaitu ruang yang dipergunakan oleh sekolah dalam mengelola administrasi sekolah, menunjang dan membantu kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian ruang untuk pelaksanaan KBM kita mempunyai 27 ruang kelas. Yang pertama adalah ruang kelas untuk kelas 10, ada 10 kelas. Ruang kelas untuk kelas 11, 10 kelas. Dan ruang kelas untuk kelas 12 juga 10 kelas. Jadi kita mempunyai 30 ruang kelas, tetapi masih kurang 2 kelas karena yang 2 kelas itu masih kelas 11 dan kelas 12 rombelnya masih 9 rombel. Diharapkan nanti untuk masa yang akan datang sekolah kita akan menggenapkan menjadi 30 rombongan belajar. Jadi 30 ruang kelas. Nah, sekarang yang tersedia masih ada 27 ruang kelas. Yang ke-6 adalah ruang laboratorium. Ruang laboratorium kita mempunyai 4 laboratorium. Yang pertama adalah laboratorium fisika, yaitu untuk pembelajaran mapel fisika. Kemudian yang kedua, laboratorium biologi, yaitu untuk pembelajaran mapel biologi. Yang ketiga, laboratorium kimia, yaitu untuk pembelajaran mapel kimia dan untuk kegiatan ekstrakir. Kemudian yang keempat adalah laboratorium komputer. Nah, di sini untuk kegiatan pembelajaran yang berbasis IT dan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan IT. Nomor 7 adalah ruang pertemuan, yaitu ruang yang cukup representatif untuk pertemuan dan rapat-rapat, baik untuk kegiatan kedinasan maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
sekolah kita. Yang kedelapan adalah ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini sebuah ruangan yang berisikan buku-buku yang sangat representatif yang diperlukan oleh anak-anak sekalian, baik itu buku pelajaran maupun buku-buku kontemporer, buku-buku pengetahuan, buku-buku sejarah, dan seterusnya. Kemudian yang kesembilan, ruang kesenian. Ruang kesenian ini adalah ruang yang disiapkan khusus bagi ekstrakurikuler kesenian yang berkaitan dengan budaya Jawa, yaitu ada seperangkat gamelan. Ya. Juga nantinya akan kita siapkan juga untuk alat-alat musik yang lain, ya, seperti band yang mungkin juga yang kegiatan-kegiatan kesenian yang lain seperti seni hadrah dan sebagainya. Yang ke-10 adalah ruang kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler, yaitu ada ruang OSIS, yaitu kegiatan untuk anak-anak OSIS di dalam membantu, membina, dan membimbing adik-adik kelasnya dalam membantu kegiatan-kegiatan memajukan sekolah kita. Kemudian ruang PMR, ya. Kemudian ada ruang pramuka dan toko koperasi siswa. Semuanya kondisinya sudah cukup bagus, ya, dan nanti akan kita lebih tingkatkan lagi supaya anak-anak bisa lebih kerasan di dalam mengadakan kegiatan di kantornya atau di base campnya masing-masing. Kemudian yang ke-11 ini berkaitan dengan kegiatan anak-anak di lapangan, yaitu kita sudah mempunyai gedung olahraga yang cukup besar, yang di dalamnya bisa dipergunakan dalam multi kegiatan, yaitu bisa dipergunakan untuk kegiatan bola basket, bisa dipergunakan untuk bola voli, dan juga bisa dipergunakan untuk bulu tangkis. Nah, dengan demikian olahraga di sekolah kita diharapkan akan bisa berkembang dan akan muncul bibit-bibit yang bisa berkiprah dalam turnamen-turnamen baik tingkat daerah maupun tingkat provinsi. Yang ke-12 adalah lapangan olahraga yang berkaitan dengan mapel olahraga, yaitu bisa dipakai lapangan yang ada di depan dan juga ada di belakang, ya. Itu khususnya untuk kegiatan bola voli. Yang ke-13 adalah tempat parkir sepeda untuk anak-anak sudah cukup representatif. Jumlah anak-anak ada sekitar 900 siswa. Kalau anak-anak katakanlah 80% membawa kendaraan, maka kendaraan yang akan tertampung, ya, sekitar mungkin 600 sampai 700 kendaraan sudah bisa kita fasilitasi dengan adanya tempat sepeda yang baru. Kemudian selanjutnya adalah kamar mandi siswa. Kamar mandi siswa ini ada dua bagian. Ada bagian yang ada di atas, yaitu di lantai 2, yaitu ada kamar mandi putra dan kamar mandi putri. Kemudian yang di bawah juga ada dua bagian, kamar mandi
untuk putra dan kamar mandi untuk putri. Selanjutnya tersedia juga ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini adalah merupakan salah satu syarat di dalam sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata harus punya ruang terbuka hijau. Ini tempatnya cukup teduh dan sangat asri. Jadi anak-anak akan betah di nanti di lingkungan ini. Kemudian di samping itu kita mempunyai sebuah musola yang cukup besar, ya. Musola ini dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PHBI, ya, dan juga rutinitas untuk kegiatan aktivitas ibadah siswa secara rutin, baik untuk sholat duha, sholat duhur, dan sholat asar secara berjamaah. Kemudian di samping musola kita masih mempunyai yang namanya greenhouse. Greenhouse ini dipergunakan untuk praktek bagi siswa-siswi yang berkaitan dengan baik untuk masalah lingkungan dan juga mapel-mapel yang berkaitan dengan greenhouse, ya, yang berkaitan dengan masalah tumbuhan. Kemudian yang terakhir ini, sekolah kita juga mempunyai kantin sekolah yang kita desain cukup representatif, tetapi sekarang kondisinya masih direnovasi. Pak, insya Allah nanti kalau sudah selesai dan jadi akan menjadi kantin yang cukup bagus, yaitu dengan moto adalah kantin sehat dan kantin bersih. Demikian anak-anakku sekalian, fasilitas-fasilitas sekolah yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Gending, dengan satu harapan, dengan fasilitas-fasilitas yang ada, diharapkan anak-anakku akan bisa memanfaatkan secara maksimal dan bisa bisa menjaga dan merawat kondisi dari prasarana dan sarana yang ada, sehingga diharapkan dengan anak-anak sekalian bisa memanfaatkan secara maksimal, akan menumbuhkan prestasi yang bagus, yang harapannya adalah anak-anak bisa mencapai tujuan atau cita-cita yang kalian semua sudah inginkan, ya, berkat dari kegiatan-kegiatan yang sudah difasilitasi oleh sekolah kita, yang dari tahun ke tahun akan selalu ditingkatkan. Termasuk di sini, ini kelupaan, kita mempunyai sebuah kendaraan yang berguna untuk membantu siswa sekalian jika mengadakan kegiatan-kegiatan yang lokasinya di luar sekolah kita, ya, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Ya. Mungkin informasi dari bagian sarana prasarana sekolah sampai di sini dulu. Nanti akan kita sambung atau kita lanjutkan di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.